Oke, halo. Ini untuk contoh soal nomor 8. Jadi di situ dikatakan kalau diberikan ilustrasi mengenai peluru dan balok, siswa dapat menentukan ketinggian maksimum peluru dan balok dengan benar. Oke, ini ya. Contoh soalnya kita ambil yang ini aja. Jadi ada bisa yang ini atau ada yang balok yang digantung gitu. Kita pakai yang ini. Sebuah balok ditembak pada arah vertikal dengan sebuah peluru yang memiliki kecepatan 500 meter per second. Nah, berarti itu akan menjadi kecepatan awal si peluru. Tulis saja dulu, diketahui. Kecepatan peluru 500 meter per second. Oke. Kemudian, massa peluru itu 10 gram. Tulis saja massa peluru 10 gram. Nah, nanti kalau misalnya perlu diubah ke kilogram, tinggal diubah. Berarti dia dibagi 1000 kan. Atau dia akan jadi 1/100, tulis 0,01 kilogram itu boleh, atau 10 pangkat min 2 juga boleh, jadi terserah sebenarnya. Kemudian massa balok itu 2 kilogram. Kita punya massa balok 2 kilogram. Kemudian setelah ditembakkan, peluru bersarang di dalam balok. Artinya nanti itu tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi peluru ini akan masuk di dalam balok. Gitu. Kemudian balok akan terpental ke atas hingga ketinggian maksimumnya berapa yang kan gitu. Nah, artinya kan ini baloknya ketembak tadi. Nah, jadi ketika baloknya tertembak oleh peluru yang memiliki kecepatan awal, dia akan punya energi kinetik. Jadi kasusnya itu begini kira-kira. Jadi peluru menembak balok, atau nggak perlu catat lah ya. Peluru menembak balok, kemudian setelah tertembak, nanti peluru dan balok ini akan mengalami tumbukan, kemudian mereka memiliki kecepatan awal. Nanti kecepatan di sini kecepatan setelah tumbukan, jadi V aksen. Kemudian nanti di sini karena memiliki kecepatan artinya apa? Artinya benda ini akan memiliki energi kinetik. Nanti energi kinetik ini akan berubah menjadi energi potensial sampai di ketinggian maksimum gitu. Jadi nanti kita analisisnya dua kali. Yang ditanya berarti Hamax ya. Oke, kita jawab. Nah, karena nanti untuk mencari ketinggiannya kita harus analisis menggunakan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi mekanik gitu. Jadi dia dari energi potensialnya nanti. Nah, berarti kita butuh kecepatan setelah tumbukan untuk dapat energi kinetiknya. Nah, oleh karena itu, kita perlu menganalisis dari hukum kekekalan momentumnya dulu. Jadi dari kondisi awal, kondisi peluru menumbuk balok gitu. Jadi kita cari V aksennya dulu dengan hukum kekekalan momentum. Jadi nanti hukum kekekalan momentum itu tumbukan sebelum momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan, atau P aksen juga boleh. Aksen itu untuk menandakan kondisi setelah tumbukan gitu. Nanti tumbukan sebelum ada apa? Oh, ada peluru dan ada balok. Jadi nanti ada P. Kenapa jadi biru? P peluru tambah P balok, karena dia belum tumbukan. Artinya momentumnya masing-masing ditambah dengan momentum gabungan. Gabungan artinya apa? Gabungan antara peluru dan balok gitu. Momentum itu rumusnya M kali V. Berarti nanti ini M peluru kali V peluru tambah M balok kali V balok. Sama dengan, karena dia bergabung, berarti masanya dijumlahkan. Kali V
aksen karena kecepatannya sama. Tumbukan yang tidak linting sama sekali, dia udah bergabung. Nah, ini perhatikan. Balok itu di sini nggak ada keterangan dia bergerak. Artinya awalnya dia diam. Kalau awalnya diam, berarti kecepatan awal balok 0. Nah, makanya nanti kita bisa masukkan di sini massa peluru tadi 0,01, 10 gram ya. Kali kecepatan peluru. Kecepatan peluru berapa? Oh, 500 meter per sekon. Tambah massa balok 2 kilogram. Oke. Kecepatan balok, nah ini yang 0 tadi. Nah, sama dengan 0,01 tambah 2 kali V aksen. Nah, ingat ini perkalian ya, jadi masing-masing nih. Jangan dijumlahkan dulu, tapi dikalikan masing-masing dulu. Ini nilainya 0. Jadi bisa kita hapus tuh. Yang ini 0, kemudian 500 kali 0,01 berarti nanti jadi 5. Tambah 0 boleh atau 5 langsung juga boleh, sama dengan 2,01 kali V aksen. Ini tinggal dijumlahkan aja untuk si massa gabungannya. Berarti nanti ini tinggal dipindah ruas, jadi bagi gitu. Nanti V aksennya 5 per 2,01. Nanti V aksennya berapa? Ini kita cari deh. 5 per 2,01. Dapatnya 2,487. 2,49 atau 2,5 pun boleh lah ya. 2,49. Oke lah. 2,49 meter per sekon. Ini kecepatan peluru dan balok ketika bersarang, artinya kecepatan gabungannya gitu. Nah, kemudian baru bisa kita analisis pakai hukum kekekalan energi. Nah, cari H maksimumnya gitu. Artinya apa? Kan EP awal, EP 0 ya, atau EP awal boleh deh, tambah EK awal sama dengan EP akhir tambah EK akhir. Nah, tuh. Yang awal yang akhirnya yang mana? Oke, kita perhatikan. Ini untuk kondisi di balok. Jadi di kedua benda, balok dan peluru yang udah bersarang. Awalnya itu di sini. Bentar deh, kita pindahin dulu nih agak bawah dikit soalnya. Oke. Awalnya itu ketika mereka berada di posisi yang ini. Nah, akhirnya di mana? Akhirnya nggak tahu. Misalnya dia di sini mungkin berhenti. Nah, berarti nanti H maksimumnya tinggal dihitung aja, berarti dari selisih yang ini. Segini misalnya bisa jadi. Intinya tinggal dicek aja. Kalau dari tengah berarti sama-sama ke tengah benda. Berarti itu si H maksimum yang bisa dicapai balok. Atau kalau misalnya hitungannya dari atas balok berarti yang bagian atas ke bagian atasnya. Tuh, itu H max-nya. Gitu. Jadi nanti ini kondisi awal, akhirnya itu ketika baloknya itu mental ke atas. Itu yang di akhirnya. Sampai mana dia bisa bergerak ke atas. Nah, berarti di awal ini dia tidak memiliki energi potensial. Kenapa? Karena awalnya itu di ketinggian 0 dari acuan. Berarti nanti ini nggak punya energi potensial. Nah, nanti di akhir dia nggak punya energi kinetik. Kenapa? Karena ketika dia mencapai ketinggian maksimum, energi kinetiknya 0 karena kecepatannya udah nggak ada. Ini ketika di H max. Berarti V-nya sama dengan 0. Maka EK-nya juga 0. Gitu ya. Jadi yang tersisa adalah energi kinetik di awal dan energi potensial di akhir. Jadi ini jadi EK awal sama dengan EP di akhir. Nanti EK-nya gimana? EK-nya nanti setengah M V aksen kuadrat. Massa yang ini itu adalah massa gabungan. Jadi massa peluru tambah massa balok nanti. Jadi karena
pelurunya udah bersarang di dalam balok. V aksen itu kecepatan setelah tumbukan tadi. Kalau yang ini nanti M G H. Ini juga sama, masanya itu masa gabungan, masa peluru tambah masa balok. Nah, oh karena sama-sama itu, masanya itu adalah kedua benda, nanti kita bisa bagi gitu, bisa kita eliminasi. Yang tersisa nanti setengah V aksen kuadrat sama dengan GH. Di soal percepatan gravitasi ada nggak? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita pakai angka 10 aja nanti. Berarti nanti ini setengah kali 2,49 kuadrat sama dengan 10H. Gitu kan? Ini nanti tinggal dihitung aja. Nanti 10-nya pindah jadi bagi. H yang inilah si H maksimum. Nah, tuh. Nanti berarti tinggal dihitung aja. Berapa? Setengah kali 2,49 kuadrat. Tuh, 3,1005. 3,1 lah ya. 3,1 per 10. Itu H max-nya. Berarti jawabannya 0,31. Satuannya meter, karena dari awal satuannya dalam SI. Nah, kalau misalnya kita mau ubah dia ke sentimeter, berarti tinggal dikali 100 kan. Jawabannya adalah 31 cm. Berarti ini adalah ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh balok dan peluru akibat tumbukan dari kecepatan awal peluru. Ada nggak sih? 31. Oke, berarti jawabannya yang C. Tuh. Berarti dari yang ini tadi sampai ke yang ini. Jelas ya? Thank you.